Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan tayangan live ya di Facebook ya untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan ilmu hadis dari kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala. Dan kita pada malam hari ini akan memasuki suatu pembahasan yaitu tentang hadis musnad. Tentang hadis al-musnad dan juga al-hadis al-muttasil dan juga al-hadis al-musalsal. Ketiga pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Dan kita mulai dulu dengan pembacaan nazamnya. Qala an-nazim rahmatullahi ta'ala alaihi wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Ya, kita sampai pada bait yang ke-8. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Kata beliau, al-musnad, hadis al-musnad adalah al-muttasilul isnad. Al-musnad adalah al-muttasilu al-isnad, yang bersambung sanadnya min rawihi dari rawinya hatta al-mustafa walam yabin yabin maknanya adalah yaitu yan qati'. Yabin maknanya adalah yan qati' atau yan fasil, terputus artinya. Jadi hadis musnad adalah yang bersambung sanadnya dari rawinya, itu para periwayat hadis, sampai kepada al-mustafa, Al-Mustafa yang dimaksud adalah An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Walam yabin, dan tidak terjadi keterputusan sanad. Naam, itu yang dimaksud dengan al-musnad. Oleh karena itu, ya dalam musnad ini terdapat dua syarat. Ya, terdapat dua syarat. Syarat pertama, an yakuna marwiyan bisanadin zahiruhu al-ittisal. Ya, an yakuna marwiyan, ia diriwayatkan dengan sanad yang zahirnya adalah bersambung. Ya, yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan perdana ya tentang apa yang dimaksud dengan bersambungnya sanad, yaitu apa? Yaitu an yasma'a kullu rawin minar rawi alladhi yalihi. An yasma'a kullu rawin minar rawi alladhi yalihi, yaitu seorang rawi ia kemudian mendengar dari rawi yang berada setelahnya. Itu disebut dengan ittisal as-sanad.
Nah, maka masuk di dalam syarat yang pertama dalam musnad ini, yaitu yang disyaratkan tadi apa? Marwiyan bisanadihi, marwiyan bisanadin zahiruhul ittisal, masuk padanya adalah al-hadits al-marwiyu bisanadin jaliyin al-ittisal, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang nyata, yang jelas bersambungnya. Ka ahadits as-sahihaini wa ghairihima minal ahadits as-sahihah. Contohnya adalah sebagaimana dalam hadis as-sahihain yang ada dalam as-sahihain, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, ya, dan juga selain daripada kitab hadis sahihain, yang mana intinya adalah hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Nah, dan juga masuk padanya dalam kategori syarat yang pertama ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang terputus namun sifatnya tersembunyi, ya, yang terputus namun sifatnya tersembunyi. Kita katakan bahwa bersambungnya sebuah sanad adalah disyaratkan sama, yaitu mendengar, seorang rawi mendengar dari rawi yang di atasnya. Bagaimana kalau tidak mendengar langsung? Maka nanti ada sebuah istilah disebut sebagai, yaitu al-mursal al-khafi, atau juga ada istilah lain namanya al-mu'an'an. Hadis al-mu'an'an yang nanti akan dibahas oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Ya, sehingga ini juga dimaksudkan padanya hadis musnad. Mengapa? Karena hadis dengan mu'an'an, hadis dengan dia sebagai al-mursal al-khafi, itu keterputusan sanadnya bersifat khafi, bersifat tersembunyi, tidak zahir. Naam. Ya, sehingga kalau ada keterputusan sanad yang bersifat zahir, apa contohnya? Seperti mu'allaq. Nanti akan dibahas, ya, mu'allaq itu adalah, yaitu saqat, terjadinya keterputusan, ya, rawi min mabda'is sanad, dari permulaan sanad. Kemudian ada istilah lain mu'dhal. Ya, mu'dhal ini adalah keterputusan rawi, ya, dari rawi yang di atasnya sejumlah 2 orang. Naam, disebut mu'dhal. Nanti akan beliau Al-Imam Al-Baiquni sebutkan juga wal mu'dhalus saqitu min husnani. Wal mu'dhalus saqitu min husnani. Dan juga munqati, yaitu keterputusan yang bersifat umum, ya, yaitu terjadi biasanya dalam satu tabaqah sanad, ya, terjadi dalam satu tabaqah sanad. Naam. Itu syarat yang pertama pada hadis musnad, yaitu apa? Kita ulangi lagi, syarat pertama pada hadis musnad adalah an yakuna marwiyan bisanadin zahiruhu al-ittisal, yaitu diriwayatkan dengan sanad yang zahirnya adalah, yaitu ittisal, bersambung. Ya, bersambung. Bersambung di sini, ya, bisa maknanya adalah bersambung secara makna istilahi, yaitu an yasma'a kullu rawin min ar-rawi alladhi yalihi, atau amman fawqahu, ya, dan yang kedua adalah bisa juga, yaitu dengan keterputusan namun yang sifatnya khafi, seperti yang menggunakan sighah an'anah, atau juga dengan al-mursal al-khafi. Yang kedua, dalam musnad ini disyaratkan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, yakni min rawihi hatta al-mustafa. Bersambungnya sanadnya, yaitu dengan catatan harus sampai kepada al-mustafa. Dan makna al-mustafa adalah, yaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka syarat hadis musnad
masuk di dalamnya, yaitu apa? Hadis marfu'. Apa itu hadis marfu'? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baiquni pada pelajaran sebelumnya sudah kita sebutkan, wa ma udhifa lin nabil marfu', dan yang dinisbatkan kepada Nabi disebut al-marfu', disebut al-marfu'. Maka apabila seorang sahabat ya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, maka itu disebut hadis marfu'. Hadis marfu'. Itu istilah adalah yang disebut sebagai hadis musnad. Dalam ilmu hadis dikenal juga dengan istilah musnad. Akan tetapi musnad yang dimaksud bukanlah musnad yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Baiquni di atas. Ya, dengan perkataan beliau, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Bukan itu. Terus apa istilah lain dari musnad? Kata para ulama, ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam At-Ta'liqatul Athariyah, kata beliau, wa qad yuradu bihi fi ghairi hadzal mawdi'. Dan terkadang ya disebutkan bukan untuk tempat ini, artinya bukan untuk makna ini, yaitu makna yang di atas, ya. Yaitu hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, bukan. Ya. Maknan akhar, wa qad yuradu bihi maknan akhar. Yang dimaksudkan ada makna yang lain. Yaitu apa? Wa huwa kullu kitabin jumi'at fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidatin. Yaitu yang dimaksud dengan musnad adalah setiap kitab yang dihimpun berdasarkan periwayatan setiap sahabat. Ya, berdasarkan, yaitu apa? Berdasarkan sahabat masing-masing. Contoh misalkan ada kitab musnad, yaitu musnad Al-Imam Ahmad. Kamusnadi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yang mana kitab hadis musnad Al-Imam Ahmad ini yaitu dengan mencantumkan nama-nama para sahabat sebagai perawinya. Jadi bukan misalkan sebagaimana kitab-kitab hadis yang lain. Contoh misalkan bab pertama adalah toharoh, tidak. Al-Imam Ahmad ketika menyusun Musnad Ahmad, ya Musnad Ahmad ibn Hanbal, itu beliau menghimpun masanid as-sahabah. Musnad-musnad para sahabat. Musnad Abu Hurairah misalkan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka disebut Musnad Abi Hurairah. Maka hadis-hadis yang di situ adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tidak terbatas pada toharah saja misalkan. Tidak terbatas kepada pembahasan sholat saja misalkan. Tetapi seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu disebut istilahnya adalah musnad. Yaitu setiap kitab yang mana dihimpun kitab tersebut berdasarkan periwayatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akan tetapi yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Baiquni pada bait yang ke-8 ini dalam manzumahnya adalah yaitu hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yabin, dan tidak terjadi keterputusan. Ya, dan keterputusan ini yang dimaksud adalah keterputusan secara zahir. Ya, tidak khafi karena keterputusan khafi sudah kita bahas tadi seperti an-anah dan juga al-mursal al-khafi, ini para ulama mengkategorikannya juga sebagai musnad. Nah, terkait dengan musnad ini, di antara contohnya yang disebutkan oleh para penulis syarah Al-Baiquniyah, di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam Al-Muwatta, An Abi Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta nomor 114 dari Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkannya, dalam hal ini adalah mewajibkannya untuk bersiwak. Maka siwak tidak menjadi wajib, akan tetapi hukumnya adalah mustahab. Hukumnya apa? Mustahab. Nah, hukum hadis musnad. Hukum hadis musnad. Hadis musnad itu bisa saja dia menjadi sahih dan bisa saja dia menjadi hasan dan juga bisa menjadi dhaif dan juga bisa menjadi dhaif. Kenapa demikian? Karena para ulama memasukkan kategori hadis al-mursal al-khafi, kemudian hadis mu'an'an itu ke dalam hadis musnad. Maka terdapat yaitu inqita' khafi, keterputusan yang sifatnya khafi, yaitu tersembunyi. Nah, atau bisa saja di sana ada illah. Karena sudah kita sebutkan bahwa untuk sebuah hadis menjadi hadis yang sahih harus terpenuhi berapa? 5 syarat. Sementara pada hadis musnad itu baru disebutkan satu syarat, itu ittisalus sanad. Ya, ittisalu as-sanad. Jadi dia bisa sahih apabila nanti diperiksa tidak ada illah, tidak ada penyakit dalam hadisnya, dan juga dibuktikan bahwasanya meskipun di sana ada keterputusan yang sifatnya tersembunyi, namun tidak menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif misalkan. Naam, itu hadis musnad. Baik, kita akan lanjutkan pada macam yang kedua pada pertemuan malam hari ini. Setelah musnad kita kaji, kita akan mengkaji bait yang berikutnya di bait yang ke-9. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil. Dalam sebagian naskah Syekh Ali Hasan rahimahullahu taala menyebutkan di sini dalam footnote-nya wa fi nuskhatin ma duna harfil waw. Jadi dalam sebagian naskah ya itu disebutkan tanpa huruf waw, langsung berarti ma saja. Ma bisam'i. Akan tetapi jika kita perhatikan terkait dengan ilmu arud, ya, huruf waw di sini mesti ada, ya. Wa ma bisam ikulli rawin yattasil isnaduhu, dipanjangkan domirnya, isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Naam. Kalau diartikan secara makna tafsiriyahnya adalah wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu, dan apa-apa yang didengar, ya, setiap rawi, ya, setiap rawi itu berarti mendengar, yattasil isnaduhu, dan bersambung sanadnya sampai kepada Mustafa, maka disebut muttasil. Maka secara penglihatan sederhana, ya, secara penelaahan yang sangat-sangat sederhana, kita akan mengatakan bahwa hadis muttasil itu sama dengan hadis musnad. Karena hadis musnad tadi disyaratkan apa? Bersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis muttasil pun demikian.
ya. Maka ya, ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Qultu istadraka Asy-Syaikh Abdus Sattar ala An-Nadhimi fi hadha aidan." Jadi beliau mengambil jawaban yaitu dengan sebuah istidrak, ya. Yaitu apa? Sebuah perbaikan, ya, untuk agar maknanya menjadi mustaqim, ya, menjadi lurus. Sebab kalau seperti itu nazamnya, maka tidak ada bedanya dengan musnad muttasil itu. Maka beliau mengutip dari Syekh Abdus Sattar yang memperbaiki nazamnya menjadi wa ma bisam'i kulli rawin yattasil pada syatrul awal, pada bagian pertama nazam itu tidak ada bedanya. Yang terjadi perbedaan adalah pada syatrul tsani, pada baris kedua di nazam yang nomor ke-9. Beliau benarkan dengan isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Terjadi perbedaan pada kata Mustafa dengan muntaha. Ya, di bait yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala disebutkan yaitu lil Mustafa. Adapun yang disebutkan, ya, menjadi istidrak dari Syekh Abdus Sattar yaitu lil muntaha. Apa bedanya? Apa bedanya? Bahwa kata al-Mustafa itu yang dimaksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita pahami secara sederhana, maka tidak ada bedanya antara musnad dengan muttasil. Ya, karena sama-sama yang dimaksud adalah sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kalau kita mengikuti istidrak daripada Syekh Abdus Sattar rahimahullahu taala dengan mengganti kata Mustafa menjadi muntaha, memiliki pengaruh. Apa pengaruhnya? Bahwa kata muntaha yang dimaksud adalah alladzi yantahi isnaduhu. Yaitu apa? Yang berakhir sanatnya sampai di mana? Bisa berakhirnya itu kepada tabi'in, bisa juga kepada sahabat, bisa juga itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bisa demikian. Ya, beliau memberikan footnote di bawah, ya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala bimakna muntaha al-isnad, yaitu sampai berakhirnya sanad. Sawa'un akana marfu'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam au mauqufan ala sahabi awit tabi'i. Maka muttasil itu lebih bersifat umum daripada musnad. Jika musnad disyaratkan bersambung sanatnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun muttasil lebih bersifat umum karena bisa dia sampainya kepada Nabi, maka di sini ada kalanya dia disebut muttasil musnad, ada kalanya dia sampai kepada sahabi, dan ini adalah berarti muttasil mauquf. Mauquf dia karena perkataan sahabat, tetapi muttasil karena bersambung sanatnya sampai kepada sahabat. Atau dia sampai kepada tabi'in, maka dia disebut maqtu'. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Baik, itu yang terkait dengan yaitu muttasil. Ada beberapa jawaban yang senada, ya, yang senada dengan apa yang tadi dijawab oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Nah, maka terkadang, ya, al-muttasil itu disebut juga dengan al-mausul. Al-hadithu al-muttasilu qad yusamma bi al-mausul. Hadis al-muttasil itu terkadang dinamai juga dengan hadis al-mausul. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menamakan hadis al-muttasil dengan al-muttasil. Al-muttasil dengan hamzah, al-muttasil. Naam. Ya. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya
muttasil yang disebutkan oleh Syekh atau Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu taala itu tidak mengulang dari musnad yang beliau sebutkan. Karena musnad yang beliau sebutkan yaitu hadis marfu yang diriwayatkan dengan sanad yang zahirul ittisal. Adapun muttasil maka ia mencakup marfu apabila sampai kepada Nabi dan mencakup juga mauquf apabila hanya sampai kepada sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tadi sudah kita sebutkan tentang bahwasanya hadis muttasil itu bisa marfu dan juga bisa mauquf. Lalu bagaimana hukum hadis muttasil? Maka bisa saja ya qad yakunu al-khabarul muttasil sahiha aw hasana aw dha'ifa bihasabi tawaffuri syuruti sihhati aw ad-dha'fi. Hadis yang muttasil yang bersambung sanadnya ya itu bisa menjadi khabar yang sahih, bisa menjadi khabar yang hasan, bisa menjadi khabar yang dhaif, tergantung dari sisi terpenuhinya syarat hadis sahih atau dia jatuh sedikit menjadi hasan levelnya atau dia menjadi dhaif. Dan sudah kita bahas bahwa bersambungnya sanad itu baru merupakan satu syarat daripada hadis sahih. Masih ada 4 syarat lainnya. Karena hadis sahih, al-haditsu as-sahihu itu mencakup atau memiliki 5 syarat yang harus dipenuhi. Baik, sudah selesai pembahasan kita daripada yaitu al-musnad dan al-muttasil. Maka sekali lagi saya berikan kesimpulan bahwa al-musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya maknanya adalah an yasma'a kullu rawin amman fauqahu, yaitu setiap rawi mendengar daripada rawi yang di atasnya, dan disyaratkan pada musnad yaitu sampai kepada Nabi SAW. Berarti harus marfu', bersambung sanad dan marfu', maka itu musnad. Saya ulangi lagi, bersambung sanad dan marfu', maka itu musnad. Adapun hadis muttasil ya sebagaimana tadi jawabannya adalah bahwasanya ya Syekh Ali Hasan memiliki jawaban bahwa ada perbaikan pada nazam yaitu Al-Baikuniyah atau nazam Al-Baikuni yang disebutkan di nazam di nomor 9, wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Maka dibenarkan menjadi isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Maka kesimpulannya adalah adapun hadis muttasil yang bersambung sanadnya ya bisa kepada tabi'in, maka itu maqtu', muttasil maqtu'. Bisa saja itu juga kepada sahabi, maka itu adalah muttasil mauquf, dan bisa saja kepada Nabi SAW, maka itu muttasil marfu'. Maka ada kalanya ya muttasil dengan musnad ya, memiliki yaitu kesamaan. Hanya saja muttasil lebih luas cakupannya daripada musnad. Karena musnad hanya kepada Nabi SAW, adapun muttasil bisa kepada Nabi, bisa kepada sahabat, bisa juga kepada tabi'in. Nah, baik. Berikutnya kita akan membahas pada macam yang terakhir pada pertemuan malam hari ini, yaitu tentang hadis al-musalsal. Qala an-Nawzim alaihi rahmatullah, musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Saya maknanya secara tafsiriyah, musalsalun qul, katakanlah musalsal itu adalah ma ala wasfin ata, ya ia yaitu sebagaimana sifat yang nanti akan datang. Mislu ama wallahi anbanil fata, misalnya adalah, contohnya adalah wallahi anbanil fata, ya dengan qasam, seorang rawi yang menyebutkan qasam wallahi, anbani maknanya akhbaroni al-fata, anbani ya
dibacanya demikian, bukan anba'ani tetapi anbani dengan ditashilkan hamzahnya. Kadzaka qad haddatsanihi qa'ima. Begitu juga di antara hadis musalsal adalah yaitu haddatsanihi qa'ima. Ya, seorang rawi yang dia mendapatkan dari gurunya menyampaikan haddatsanihi qa'ima, telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis qa'ima, ia dalam keadaan berdiri. Maka rawi yang setelahnya akan melakukan hal yang demikian, yaitu menyampaikan hadis dengan cara berdiri. Au ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah dia menyampaikan hadis maka dia tersenyum. Oleh karena itu, apa definisi hadis al-musalsal? Al-haditsu al-musalsalu huwa al-hadits alladhi tataba'a rijalu sanadihi huwa al-haditsu alladhi tataba'a rijalu sanadihi min awwalihi ila akhirih ala wasfin qawliyin kal qasami billahi azza wa jalla aw halin kat tahdithi min qiyamin aw wasfin fi'liyin kat tabassumi ba'da at-tahdits. Berdasarkan penyebutan Al-Imam Al-Baiquni, maka definisi al-musalsal berdasarkan apa yang beliau sebutkan yaitu apa? Hadis yang kemudian setiap rawinya itu yaitu tatabu, mengikuti, ya. Yaitu apa? Dalam sanadnya, ya, dari awal rawi sampai akhir rawi berdasarkan sifat tertentu. Bisa sifatnya itu qauli, perkataan, seperti al-qasam billah, bersumpah dengan nama Allah, maka setiap rawinya nanti akan bersumpah dengan nama Allah, atau dengan keadaan tertentu. Contohnya dengan at-tahditsu bil qiyam, yaitu menyampaikan hadis dengan cara berdiri. Awasfin fi'liyin, atau sifat yang bersifat fi'li, perbuatan, seperti at-tabassum ba'da at-tahdits, yaitu tersenyum ya setelah menyampaikan hadis. Di antara contoh-contoh musalsal saya akan sebutkan. Ya, jadi musalsal itu bisa saja yaitu apa? Yaitu qauli atau fi'li. Nah, di antara musalsal yaitu qauli, musalsal yang dia terus-menerus ya rawi dari mulai gurunya, nanti dia akan mempraktekkan, muridnya akan mengikuti dan terus begitu, yaitu adalah yang bersifat qauli. Ya, contohnya apa? Al-haditsu al-musalsal bi qiraati surati Shaff. Hadis musalsal dengan bacaan surah As-Saff. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa At-Tirmidzi wa ghairuhu an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Qala qa'adna nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سلمة فقرأها علينا عبد الله قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة وهكذا إلى آخر السند. Jadi kesimpulannya adalah contoh hadis musalsal yang qauli adalah yaitu bacaan surah Shaff yang terjadi tasalsul di situ, yang terus-menerus ya diulangi oleh rawi yang mendengar dari gurunya. Di sini terjadi tasalsul mulai dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dibaca oleh Abdullah ibn Salam,
kemudian dibaca oleh Abu Salamah, kemudian dibaca oleh Yahya. Kemudian di antara hadis al-musalsal yang disebut dengan al-musalsal bil awwaliyah, dan ini adalah hadis yang ma'ruf ya. Hadis yang ma'ruf disebut dengan apa? Al-hadis al-musalsal bil awwaliyah atau hadisur rahmah. Hadisur rahmah al-musalsal bil awwaliyah. Karena tasalsul ini ya berakhir sampai kepada Sufyan ibn Uyainah, yang mana alladzi yarwihi min ghairi tasalsul bil awwaliyah an Amr ibn Dinar an Abi Qabus maula Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, di sini juga terjadi tasalsul ya. Dikenal oleh para ulama sebagai al-musalsal bil awwaliyah. Dan tasalsul ya atau musalsal hukumnya bagaimana? At-tasalsulu min lataifil isnad wa qallama taslamu al-musalsalat min dha'fin. Nah, dan sangat sedikit sekali musalsal itu selamat dari kelemahan. Ya, jadi sedikit hadis yang musalsal itu selamat dari dha'f, yaitu kelemahan. Ya, bisa di dalam matannya ya, la fil asl matan, bukan pada asal matan. Naam, faqad yakunu al-matnu sahiha, bisa saja matannya itu sahih. Naam. Wa tasalsulu fi riwayatihi ala sifatin muayyanatin dha'ifa. Tetapi tasalsul di dalam sifat yang tertentu itulah yang lemah. Naam. Nah, ini juga yang tadi saya sebutkan di antaranya yaitu apa? Hadis al-musalsal bil awwaliyah. Naam. Wa min rawahu musalsalan ila muntahahu faqad wahima. Nah, ini salah seorang pensyarah Al-Baiquniyah ya, yang judul kitabnya namanya Bidayatul Muhaddits Syarhu Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Beliau menyebutkan ya, di antara hadis musalsal adalah al-musalsal bil awwaliyah. Jadi hadis ini ya terus-menerus diriwayatkan seperti itu. Disebut bil awwaliyah, bil awal pertama kali karena para masyayikh atau para guru menyampaikan hadis ini terlebih dahulu ya di awal majelis mereka sebelum mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang lain atau pembacaan kitab-kitab yang lain, tetapi hadis ini dulu dibaca. Ya, dan hadis ini ya diriwayatkan secara musalsal sampai pada akhir sanad. Dan ini terjadi waham, ya kesalahan. Kata penulis, wa qad sami'tuhu min jama'atin min syuyukhina. Naam, awwaliyah haqiqiyah musalsalan biqaulihim haddatsana syekhuna fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Naam, ini yang kemudian ya harus kita tambahkan ya jika ingin sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para masyayikh ya. Jadi haddatsana syekhuna fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Nah, wa awwaliyah idhafiyah min jama'atin ukhra. Karena tidak kemudian syekh itu kemudian satu-satunya yang menyampaikan hadis ini dalam hadis pertamanya. Ya, akan tetapi ini sifatnya idhofiyah ya dari jamaah ukhra, dari jamaah yang lainnya. Baik. Di antara hadis atau kitab hadis yang memuat hadis musalsal disebutkan oleh beberapa pensyarah Al-Baiquniyah
Di antaranya adalah yaitu kitab Al-Fawaid Al-Jalilah fi Musalsalat Ibn Aqilah. Naam. Kemudian ada lagi Al-Manahil As-Silsilah fil Ahadithi Al-Musalsalah. Ini adalah karya dari Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Abdul Baqi Al-Ayyubi Al-Laknawi. Naam. Itu diantara faedah daripada al-hadis al-musalsal atau hukum hadis musalsal. Ya, hukum hadis musalsal. Ya, hadis musalsal tidak lepas daripada ad-dha'af, kelemahan, ya. Lalu apa faedah daripada musalsal? Di antara faedahnya adalah istimaluhu ala ziyadati dhabtir ruwah. Istimaluhu ala ziyadati dhabtir ruwah. Ya, dia mencakup untuk ziyadah, yaitu menambah dhabt, hafalan bagi perawi. Ya, karena dia harus menyampaikan sesuai dengan perkataan atau sifat yang dia lihat dari gurunya. Ya, jadi ada tambahan. Selain matan hadis, dia juga harus menghafal ya perilaku atau kondisi yang mana gurunya menyampaikan hadis tersebut. Di antaranya, di antara faedah hadis musalsal adalah al-iqtida'u bin nabi, yaitu mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi, dalam perbuatannya dan juga dalam perkataannya. Kemudian yang terakhir di antara faedah hadis musalsal yaitu tuqarriru halawatul isnad fil qalb. Naam. Jadi di antara faedahnya adalah bisa merasakan ya manisnya sanad dalam hati. Ya, dan ini tidak dimiliki oleh pecinta selain daripada pecinta ilmu hadis dan juga ilmu sanad. Dan ini adalah perkara yang kemudian ya, sesuatu yang mujarrab ya, mujarrab. Seseorang yang dia mencintai ilmu hadis ya, dia akan merasakan manisnya ilmu sanad ya di dalam hatinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu yang bisa saya bahas pada pertemuan malam hari ini, yaitu ada 3 pembahasan, musnad, muttasil, dan musalsal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.